Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah banyak memberikan kita kenikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat keimanan, sehingga kita bersama sampai saat ini bisa menjalani kehidupan dengan baik dan dengan ridha dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, suri Allah dan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, kemudian semoga syafaatnya sampai kepada kita pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan ini itu sudah terbiasa yang namanya naik turun. Roda kehidupan terus berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Maka dalam menjalani kehidupan ini, kita harus selalu bersyukur apapun dengan kondisi keadaan kita. Seperti yang dinamakan dalam firman Allah, barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, maka azab Allah itu sangat pedih. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu kita dalam menjalani kehidupan yang kita alami selama ini, baik itu kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berorganisasi, kita jalani, kita ambil hikmah dan manfaat yang kita dapat. Kemudian tak lupa kita selalu berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sebagaimana dengan ayat yang disampaikan pertama tadi, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra, bahwa setelah kesulitan itu ada kemudahan. Dan ditekankan lagi dalam surat tersebut, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Maka dari itu, bagi kita yang mengalami kesulitan, bagi kita yang mengalami kehidupan yang lagi turun, roda kehidupannya di bawah, maka kita harus selalu berharap niscaya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang kepada kita. Akan ada roda kehidupan kita akan berputar. Maka yakinlah pertolongan Allah itu akan datang kepada kita. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin sebagian kita memiliki setiap masalah, dan setiap masalah itu
pasti ada penyelesaiannya. Kalau kita bisa sama-sama bermuhasabah. Hadirin boleh perhatikan bahwasanya kita semua manusia di muka bumi ini pasti memiliki masalah. Dan boleh dimuhasabah bahwasanya ada tidak masalah yang kita alami sebelumnya itu yang tidak terselesaikan. Yakinlah bahwasanya setiap masalah yang kita hadapi itu akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan setiap permasalahan kita. Kemudian hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita juga ini bahwasanya kita tak lepas dari yang namanya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk ingat itu? Yaitu menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memasuki topik berikutnya, yaitu bahwasanya selama hidup kita di dunia ini sebagai seorang muslim, sebagai umat Islam, maka tak lepas dari orang-orang yang tidak senang dengan Islam, orang-orang yang tidak senang dengan bangkitnya iman dan Islam dalam hati kita semua. Maka yakinlah bahwasanya kita semua akan menghadapi setiap musuh-musuh Allah tersebut dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu materi yang begitu penting bagi kita dalam menghadapi perubahan zaman dalam arah kebebasan global ini. Mungkin materi yang akan kita sampaikan yaitu materi Ghazul Fikr. Apa itu Ghazul Fikr? Ghazul Fikr, kalau kita penggal katanya, Ghazul dan Fikr. Ghazul itu artinya perang dan Fikr adalah pemikiran. Maka kita sekarang ini sedang mengalami yang namanya perang pemikiran, bukan perang dengan senjata, perang dengan tank, perang dengan pesawat. Kita sekarang ini mengalami perang yang namanya perang pemikiran. Apa sasaran dari perang pemikiran ini? Ada 4 sasaran dari perang pemikiran ini. Yang pertama, tashkib, atau yang dikatakan itu adalah keraguan-raguan. Jadi kita sebagai umat Islam akan dibuat ragu-ragu dengan apa yang kita jalankan, ibadah yang kita jalankan, atau amalan-amalan yang kita alami kita jalankan itu akan dibuat ragu-ragu. Kemudian yang kedua adalah pengaburan. Jadi dalam pengaburan ini, bahwa pemikiran kita akan dikaburkan dengan berbagai macam pola yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Kemudian yang ketiga adalah peleburan, tasydid, yaitu mencampur adukan antara yang baik dan yang buruk, atau mencampur adukan antara kebudayaan, pemikiran yang dilandaskan Islam dengan pemikiran dan budaya dari jahiliyah yang akan dicampur adukan oleh musuh-musuh Allah. Dan yang terakhir, bahwasanya yang keempat itu adalah
kita merasa bahwasanya budaya asing atau budaya jahiliyah itu adalah budaya yang sebenarnya yang akan kita ikuti. Padahal budaya-budaya itu akan menyesatkan kita dan menjauhkan kita dari keimanan, keislaman, dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup untuk tausiah dalam rangka kegiatan latihan manajemen dakwah level 2 Provinsi Sumatera Selatan. Kayak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.